Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita oleh Allah masih diberi kenikmatan-kenikmatan baik berupa kesempatan, kesehatan, bisa mendatangi panggilan Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah, dan tentu sebelum sholat subuh ada banyak amalan yang kita lakukan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11 dalam hitungan bulan Hijriah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian tahun baru Muharram. Ini anugerah Allah yang luar biasa karena bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haji. Maka jamaah haji Indonesia di bulan Dzulqa'dah itu dan di negara-negara lain tentunya yang jauh dari Mekah itu di bulan Dzulqa'dah sudah menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji. Kita tentu teringat salah satu firman Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakatam mubarakaw wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah wudhi alinas, rumah yang dibangun untuk manusia untuk beribadah, itu pertama kali adalah Masjidil Haram. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Karena terjadi perdebatan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi Nasrani, itu mana yang lebih dahulu, Masjidil Haram ataukah Masjidil Aqsa? Kalau Ka'bah itu adanya bumi ini oleh Allah kemudian diciptakan Ka'bah, walaupun tidak seperti bentuknya sekarang ini. Jadi Ka'bah itu adanya sama dengan adanya bumi. Tapi bentuknya belum seperti sekarang. Seiring dengan perkembangan waktu, Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Jadi menurut riwayat itu Ka'bah itu yang bangun malaikat. Kemudian seringnya ada longsor
Dan Ka'bah itu kan ada di apa? Di lembah, sering adanya longsor pasir dan lain sebagainya. Itu pondasi Ka'bah itu terus tambah nggak kelihatan. Maka pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu Allah memerintah untuk meninggikannya. Jadi pondasinya sudah ada. Jadi pondasi yang tinggi tentunya waktu itu. Kemudian kena longsoran itu tambah tak kelihatan. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan pondasi Ka'bah itu, akhirnya menjadi yang seperti sekarang ini. Ini kita bedakan antara Ka'bah dengan Masjidil Haramnya. Nah, yang rumah ibadah pertama kali yang dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. 130 tahun menurut riwayat baru kemudian dibangunnya Masjidil Aqsa. Maka Allah menegaskan inna awwala baitin wudhi'a linnas, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun yaitu yang ada di Bibakkah. Bibakkah itu maknanya bil Makkah, yaitu Masjidil Haram. Lah, Mekah kok jadi Bakkah itu gimana? Ini ternyata Mekah itu punya banyak sebutan nama. Kalau Mekah sudah lazim kita dengar, satu saat disebut dengan Bakkah. Bakkah itu artinya tempat orang menangis. Karena hampir setiap orang yang datang ke Mekah itu insya Allah, apalagi masuk masjid terus tahu Ka'bah, insya Allah nek ana wong 1000 sing mlebu iku 990 itu menangis. Menangis yang karena apa? Terharu. Loh, aku iki temenan ta ndek ngarepe Ka'bah ini. Rata-rata begitu, utamanya yang pertama kali. Kedua, ketiga saja insya Allah terharu. Koyok-koyok gak percaya kalau dirinya sedang ada di Masjidil Haram dan di tempat yang mulia, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah yang syarif, yang mulia. Di sisi yang lain, sejak zaman dahulu kala, orang yang ada di Mekah itu atau orang yang ada di sekitar Ka'bah itu ya susah, karena waktu itu belum diketemukannya diketemukannya air. Baru kemudian pada zaman Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya yang namanya Hajar itu baru ketemu yang namanya air Zam-Zam. Jadi Mekah disebut dengan Bakkah. Tapi satu saat pun juga disebut dengan Ummul Qura. Nah, maka di Mekah itu ada universitas terbesar di Mekah, namanya Ummul Qura. Ummu itu ibu, Qura itu dari kata qaryah, desa. Jadi induknya desa-desa yang ada di Mekah itu, maka disebut dengan Ummul Qura. Dari kata qaryah. Lah, terlepas daripada itu, maka banyak hal-hal yang luar biasa, khususnya di dalam Masjidil Haram itu. Maka inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi
untuk ibadah bagi manusia itu yaitu Masjidil Haram, baru kemudian 130 tahun kemudian baru Masjidil Aqsa. Ini merupakan salah satu jawaban supaya tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan khususnya di kalangan umat Islam setelah kejadian yaitu perselisihan antara orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan lain sebagainya. Inna wala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakatam mubarakan. Mekah itu dibarokai oleh Allah. Jadi insya Allah kalau melihat janji Allah, firman Allah dalam Al-Quran, karena Allah itu kan inna wa'dallahi haqqa, janji Allah itu mesti benar. Tidak akan mengalami defisit anggaran. Tidak akan pernah ada orang di Mekah itu kelaparan. Tidak akan ada orang di Mekah itu kemudian soro itu tidak ada. Artinya apa? Mubarokan, dibarokai oleh Allah. Satu di antara wujud yang sampai sekarang dan insya Allah dijamin sampai akhir zaman itu adanya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu sudah berapa ribu tahun dan sudah berapa miliar liter diambil tiap hari oleh manusia, tapi atas kehendak Allah Zam-Zam itu tidak habis. Ada hadis air Zam-Zam itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Dan air Zam-Zam itu tidak ada bandingannya. Kalau bahasa kesehatan itu mengandung mineral, mengandung dan yang pada akhirnya itu bisa mengenyangkan manusia. Bahkan dalam hadis itu juga disebutkan minumlah air Zam-Zam itu sebanyak mungkin. Jangan seperti orang Yahudi Nasrani itu takut minum air Zam-Zam banyak. Minum air Zam-Zam khawatir nanti pipis. Kalau pesannya Nabi, minumlah air Zam-Zam sebanyak mungkin. Itu air yang tidak ada duanya di dunia. Dari sebab minum saja orang bisa kenyang. Dan kebutuhan hidup yang paling utama bagi manusia itu adalah air. Jadi organ tubuh kita ini sekian puluh persen, lebih dari separuh itu air. Maka kalau orang kekurangan air akan menjadi napa Pak? Kula angel nyebute. Tapi niku maksude. Mubarakan. Kita tahu bersama, terutama ibu bapak yang sudah haji, sudah umroh itu. Secara logika di sana itu kan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mekah loh Pak, Mekahnya. Tetapi apapun yang ada di dunia ini itu ada. Kelengkeng, anggur, sayur dan lain sebagainya itu ada semua. Bahkan beras. Jenengan tahu Semerap pas ngelencer di Mekah ono sawah ijo. Nggak pernah lihat. Di Mekah. Terus ono wong nandur bayem wonten apa. Tapi bayem ada dan banyak. Lombok yo ada. Dan anehnya itu karena dibarokai Allah itu tadi. Di sana itu tidak mengalami apa? Pasang surutnya harga itu enggak. Dulu sampai sekarang insya Allah tidak jauh berbeda. Kalau sini kan enggak. Lombok 5.000. Saiki 100.000, ben mana 120. Petanine seneng sing tuku senep, brambang murah, satu saat larang. Itu kan biasa di tempat kita ini. Di sana kan enggak.
telur pun juga begitu. Sana itu tidak ngalami apa istilahnya fluktuasi apa. Itu karena di sini ada barokahnya itu yang kita sulit untuk mencari, yang sulit untuk ditiru, tapi kita disuruh untuk senantiasa berdoa barokah. Jadi apa saja kita minta Allah barokah. Allahumma barik lana, barokallahu laka. Itu karena barokah itu amat sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Di sana yang namanya harga BBM itu dari tahun ke tahun, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun itu yang namanya BBM itu harganya pancet. Sini kan enggak. Sini kan naik turun 10 ripis, mundake 200 rupiah. Jadi medun 10 ripis mundake 200, bahkan 2000, kan gitu yang terjadi. Gitu apa enggak, Pak? Jenengan kok gak patah setuju? Itu realitanya begitulah. Di sini nih loh, barokah itu di sini nih. Barokah itu masya Allah luar biasa. Maka mubarakan. Jadi inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakatam mubarakah, yang dibarokahi. Wahudan, dan diberi petunjuk. Masya Allah. Lil alamin, bagi semesta alam. Nah, di antara wujud dibarokainya dan mendapatkan petunjuknya itu, ini saya beberapa kali bertanya pada orang-orang yang pernah ke luar negeri, baik ke Amerika, ke Jerman, apalagi yang dekat-dekat ini Singapura, Brunei, Hong Kong. Orang-orang yang pernah saya tanya ini, apa kira-kira daya tarik untuk hadir ke tempat-tempat itu? Kata mereka, dari beberapa orang yang saya tanya itu, saya ini kesana karena tugas. Tapi kalau tanpa tugas, saya itu kok tidak ada rasa rasa ingin untuk kembali ke tempat itu. Tapi anehnya, di saat saya ke Mekah itu, padahal yo biaya dewe, itu rasa ingin kesananya itu ada. Jadi katanya Amerika ada Hollywood napa-napa nih. Itu kok ndak ada rasa ingin untuk kesana lagi itu. Padahal kesana itu dengan biaya yang lebih besar. Tapi karena kesananya itu adalah tugas. Pernah ke mana sih apa itu ya ke Inggris dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada keinginan untuk ke sana kecuali kalau tugas. Karena tugas berarti perintah dan tidak bayar. Tapi rasa ingin ke Mekah itu luar biasa. Itu memang ada janji Allah itu. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhada manafi alahum wa yudhkaru smallah fi ayyamin ma'lumat. Itu rasa rindu itu luar biasa. Maka kalau ada orang kok misal ada alah mengene tok ae tarupane Ka'bah itu insya Allah perlu dipertanyakan. Kalau misalnya ada orang kok begitu, alah mengene tok ae Mekah, alah padha karo Surabaya misalnya, maka perlu dipertanyakan ada apa itu karena keberkahannya. Dan dari sekian juta manusia, sekian puluh ribu manusia tiap harinya itu mendatangkan devisa negara tersendiri. Maka terkaitannya itu dengan
ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya itu tidak selesai. Itu Mekah. Jadi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di Masjidil Haram itu ayatum bayyinat. Banyak tanda-tanda yang nyata. Adanya sumur Zam-Zam, adanya makam Ibrahim, tempat berpijaknya kakinya Nabi Ibrahim di saat ada yang mengatakan ini di saat sholat. Ada yang pendapat yang lebih itu di saat bangun Ka'bah itu. Jadi ada hadis pijakan kakinya Nabi Ibrahim itu bisa naik bisa turun. Seperti apa Pak? Jadi kalau Nabi Ibrahim kepengen naik itu pijakannya ini naik. Tapi kepengen turun, ya turun. Karena bangun itu kan dari bawah ke atas. Itu di antara keajaiban maqamu Ibrahim sebagai tanda kenabian, tanda-tanda keorsinilan daripada apa yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Ada namanya Hijir Ismail, sampai sekarang dapat dilihat. Air Zam-Zam walaupun tidak dapat dilihat sumurnya, tapi langsung dapat dirasakan. Sebab kalau itu terbuka seperti sebelum tahun 2000, jadi ditutupnya sumur Zam-Zam itu tahun 2003. Jadi tahun 2003 itu sumur Zam-Zam itu ditutup. Tapi sebelum ditutup matur suwun. Sebelum ditutup itu sudah diproyeksi sedemikian rupa, nah, kemudian ditutup. Airnya masih dirasakan. Airnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jenengan nate ta? Aku biyen tahu dikai wak kaji kok rasane ngono ya. Lagi aku winginane oleh dikai wong Zam-Zam kok ngene. Iku bisa jadi sing dikai dulu itu atau yang sekarang ini dicampuri kira-kira. Karena sing teko akeh supaya cek krasa kabeh. Jadi sak ceret diseni sak mungkin gitu. Itu baru kemungkinan. Dan air Zam-Zam itu Masya Allah kalau disimpan dari kita ngambil, kita katakan di curigene bersih diambil, itu tahunan tidak lumutan. Tapi coba kalau air sumur kita, jadi jenengan duwe curigen, terus diocok-ocok diresiki, terus diseni banyu sumur, insya Allah nggak sampai setahun lumutan, butek. Tapi air Zam-Zam tidak. Itu diantara Allah memberikan barokahnya air Zam-Zam. Jadi fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada tanda yang masih dapat disaksikan. Maqamu Ibrahim, di antaranya adalah makam Ibrahim. Jadi makam itu tempat. Kalau kita kan bilang makam, ya makam itu ya tempat memang. Tempat dikuburnya orang-orang yang telah wafat. Itu makam arti di bahasa kita. Tapi maqamu Ibrahim itu adalah tempat pijakan kakinya Nabi Allah Ibrahim.
Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, amina, dijamin keamanannya. Dan ini ternyata tidak hanya sekarang saja, Ibu dan Bapak. Dulu Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad itu ada, Masjidil Haram khususnya yang ada di sekitaran Ka'bah itu tempat yang steril. Orang-orang dulu itu sudah konsensus menjaga jangan sampai ada pertumpahan darah di sekitar Ka'bah. Jadi wong berseteru itu masuk ke wilayah Masjidil Haram, orang yang buru ini berhenti dengan sendirinya. Jadi otomatis tidak sampai kemudian wah tepaan dek kono gampang, kemudian langsung dipanah, langsung dipedang, langsung di itu tidak ada. Tidak ada pembunuhan di situ sejak dahulu. Apalagi setelah turunnya Al-Qur'an. Jadi tapi kalau kemudian kok aneh ada cerita, ya, dan cerita ini fakta, tahun berapa itu kan pernah ada itu orang Indonesia itu njotos kancane ngene dekat apa? Dekat Hajar Aswad. Jadi dendamnya itu kawit teko Indonesia. Bape gak tahu nemokno, begitu ketemune podo tawafe di pinggir Hajar Aswad. Kancane iki dijotos. Akhirnya jadi masalah. Itu pernah terjadi dan itu Indonesia. Taman kata Sudono itu pulau Nindika, tapi Indonesia. Begitu itu ada itu. Ya Allah. Jadi Indonesia itu banyak terkenalnya, Pak. Satu-satunya wong sak donya sing jotos kancane ngene. Pinggire Ka'bah iku wong Indonesia. Masya. Jadi terjamin. Makanya Nabi Muhammad itu seringkali diancam mau dibunuh dan lain sebagainya dari sebagainya. Tapi di saat itu kondisi Nabi itu ada di luar Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram tidak ada. Jadi wong sing wis ngancam Nabi itu di saat Nabi di dalam Masjidil Haram, ndak kok kemudian wah iku ketepaan, oh iku Muhammad ndek kono iku salat iku gampang. Sini kan lebih gampang. Tapi itu atas izin Allah, orang itu tidak sampai kemudian melakukan tindakan tak terpuji kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk kepada para sahabatnya. Ya karena ada jaminan Allah itu. Kana amina, karena dijamin keamanannya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk haji. Walillahi ala nas, kepada manusia. Allah mewajibkan kepada manusia untuk haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mampu ini mampu kesehatannya, mampu ekonominya untuk daftar, mampu ada keluarga yang ditinggalkannya itu ada yang dibuat bekal selama ditinggal. Termasuk kalau bagi negara yang jauh itu mampu ada transportasinya. Mampu pula karena ada keamanan terjamin. Lah Indonesia 2 tahun gak budal haji itu ya berarti gak mampu karena kondisi pandemi apa terus nekat sepedahan rono. Karena pesawatnya ndak ada terus sepedahan, walaupun toh juga ada.
Ya'tika min kulli fajjin amik, datang berbondong-bondong walaupun dari tempat yang jauh. Ada orang Inggris sepedahan, rombongan wong telu teko Inggris. Inggris niku pundi, Pak? Inggris niku pundi? Inggris niku Madura lurus mawon. Jadi Madura lurus mawon. Mungkin ketemu Inggris. Itu sepedahan dari negara satu ke negara yang lain. Itu 3 bulan sampai datang di Mekah untuk melakukan ibadah. Jadi ada yang begitu itu, Pak, ada yang naik kapal, naik perahu dari negara-negara teluk itu kan tinggal nyabrang saja. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Lah kemampuan seseorang itu berbeda satu dengan yang lain. Menungso niku Bapak umume soal kemampuan itu ternyata nek jarene wong Jawa sawang sinawang. Gitu. Wong iku lho kok gak nang budal haji padahal yo delok omahe yo gedhe, kendaraane yo apik, mergawene jekene yo lancar-lancar ae. Kok gak daftar-daftar? Itu yo ada. Tapi juga ada orang itu yang tidak disangka dari segi penglihatan atau sawangane wong niku ternyata daftar haji. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin, panggillah orang itu untuk haji. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu diperintah oleh Allah setelah meninggikan Ka'bah itu kan kemudian diperintah Allah, "Hei Ibrahim, panggillah orang-orang untuk haji." Waktu itu Nabi Ibrahim itu naik ke Jabal Hubes. Jabal Hubes niku jabal niku gunung, Hubais itu nggih namanya. Tapi sekarang sudah tidak nampak jelas kalau itu gunung karena itu dibangun rumah yang megah. Sebagian pendapat mengatakan itu tempat istirahatnya raja manakala datang ke Mekah. Jadi ingin melihat Ka'bah itu dari rumah istana Hubes itu. Karena kerajaan Arab Saudi itu kan berpusat di Riyadh. Jadi ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Jadi rajanya itu tempat istananya itu di Riyadh sana. Tapi memiliki banyak tempat di Madinah, di Mekah, di mana saja raja. Pada waktu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa'adzin bin nasi bil hajj, itu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Hubes itu. Tapi sebelum naik, Nabi Ibrahim itu tanya pada Allah, "Ya Allah, suara kula niki lho, waktu niku dereng wonten HP, dereng wonten loudspeaker." Iku Nabi Ibrahim ngeten, "Ya Allah, ya napa saged kepireng tiang-tiang niku wong swara kula niku namung berapa ratus meter atau berapa puluh meter saja." Apa kata Allah? "Tugasmu iku nyeluk. Urusan krungu gak krungu iku aku. Tugase nyeluk. Soal krungu dan tidak itu urusan aku," kata Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia untuk haji. Niku nek kita ibaratkan dengan sekarang, Pak, nuwun sewu. Pak Haji Tarom azan. Azan yang nganggo speaker. Kira-kira pirang atus meter, Pak, suaranya Al-Ikhlas ini terdengar. Non? Sana 100 meter, sana 100. Nah, kono krungu 100 meter. Kira-kira sing krungu niku wau, terus sing teko kira-kira pira, Pak? Non? Wong pira?
Kono loro, kono loro, kono loro, kono loro. Pun pira 8 lah lumayan nggih waktu zuhur. Tapi Pak Haji Tahrom enggak boleh kok kemudian bilang begini. Misalnya, ya Allah, kula niku lho azan bolak-balik zuhur nggih azan, asar nggih azan. Lah ternyata bolak-balik azan niku sing teko niku lho gak sumbut. Mek tiyang 8. Kadang-kadang mek tiyang sekawan, kadang-kadang mek loro tok imame karo makmume sitok-sitok. Mboten usah adzan mari. Itu sama dengan Nabi Ibrahim tadi itu. Nabi Ibrahim itu disuruh wa'adzin finnasi bil hajj. Naik ke Jabal Qubais, sebelumnya bilang pada Allah, ya Allah, suara kula niku lho hanya nyampe berapa ratus atau berapa meter saja. Maka Allah menyatakan tugasmu nyeluk soal teko gak iku urusanku. Jadi azan duhur, asar, maghrib, isya iku ya tetap dikumandangkan azan. Soal wong teko dan tidak iku urusane Allah. Saman krungu azan, krungu. Gak budal lah. Wis engko sik. Wonten gak ngoten niku? Ya, termasuk haji tadi itu. Walillahi ala nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Lah, kenapa haji itu diperintahkan pada kita? Haji itu oleh hadis diperintahkannya itu pada posisi yang terakhir. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Terus wa syiyam Ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ditaruh di belakang itu tentu ada maknanya. Kalau syahadat saja itu merupakan satu bukti ketundukan, kepercayaan, keimanan bahwa sebelum untuk melakukan sholat, untuk zakat, sodok berat poso, itu harus tertanam jiwa ketauhidan terlebih dahulu, baru haji. Dan haji itu adalah puncak ibadah dalam Islam. Banyak hal yang tidak ada pada ibadah yang lain. Ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah harta, ibadah waktu. Ibadah waktu. Jadi fisiknya kudu kuat. Kalau nggak kuat, ya kurang sempurna. Lempar jumroh, lempari jumroh gampang. Mlakune teko Mina ring Jamarot ini kalau nggak sehat ya susah gitu loh. Kalau ngejak keluarga ya keluargane kudu nuntun, kudu apa? Dorong kursi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu. Jadi ibadah yang totalitas, yo fisik, yo moral, waktu dan materi itu adalah ibadah. Nah, ibadah sing paling murah ya syahadat niku. Gitu. Syahadat. Kausan oblong, trainingan, terus mlebu Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Sah napa mboten? Sah mawon. Tapi haji trainingan sah napa mboten? Ya gak sah ada pakaian ihram. Gak enak kabeh nek pakaian ihram. Enak trainingan ngono ya apa? Ya gak sah, ndak boleh gitu. Ibadah lagi yang tidak membutuhkan banyak biaya ya sholat. Itu tidak membutuhkan banyak biaya. Pokoknya duwe celana utawa sarung klambi bisa dipakai.
Tapi ada ibadah yang butuhkan dana, yaitu zakat. Ono ibadah sing gak butuh dana tapi soro, weteng lesu, poso. Poso itu kan mengurangi dana mestinya itu ya. Tapi prakteknya ibu-ibu naik poso itu malah sambang. Karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Nah itu ya karena dirinya sendiri. Biasanya gak nggawe kolak, malah nggawe kolak. Biasanya gak nggawe cao. Biasanya gak no pasilan, mari traweh nggawe pasilan. Padahal napa wonten perintah tidak sah atau tidak sempurna puasa seseorang kalau tidak ada cao dan OT-OT, napa wonten? Enggak, tapi sepertinya itu kan koyoke iku malah dadi wajib. Lah yang paling butuh tenaga, waktu, biaya itu adalah haji. Haji sekarang ini hampir 50 juta loh Pak kemarin itu. 52. Kecuali yang sudah lunas sebelum pandemi itu. Tapi kalau belum lunas maka nambahnya lebih banyak kemarin itu. Ini ada informasi karena biayanya banyak, gak akeh sing diurusi, itu makannya 3 kali. Jadi di Madinah itu sekarang, tidak tahu nanti di Mekahnya, di Madinah itu makannya sekarang itu 3 kali. Jadi ada sepupu yang berangkat haji, kemarin saya tanya, ya apa? Alhamdulillah sekarang haji diberi makan 3 kali. Mungkin ya kakean kritik dan saran yang diberikan, ya tidak tahu. Lah ibadah haji itu banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaannya. Di antaranya apa? Orang yang haji itu menjadi dhuyufur rahman. Dhuyuf itu dari dhoifun, tamu. Dhuyufur rahman itu berarti tamu-tamunya Allah. Lah kalau Allah ditamoni, itu kira-kira secara logika saja, mosok Allah itu tidak menjamin pada yang ditamoni. Bahasanya kita napa Pak? Saya mertamu ke Pak Haji Maksum, apalagi sebelumnya sudah memberitahu, Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Wonten dalem nggih, insyaallah setengah jam malih kula badhe ten panjenengan. Oh nggih Pak, saged. Minimal itu ya noto kursi toh. Asale kursine itu gak tertata misale, terus akeh dulinane anak putu, kira-kira diresiki napa mboten? Berarti kan menyambut tamu. Lah Allah itu jauh hari sudah diberitahu juga, karena orang ini daftar, orang ini sudah berulang kali berdoa, ya Allah mudahkanlah kami untuk melakukan ibadah haji tahun ini ya Allah. Loh, berarti Allah kan ya sudah ngerti toh. Maka menjadi dhuyufur rahman. Allah ditamoni itu tentu ya mempersiapkan diri tentunya gitu loh. Tidak mungkin kan selagi tamunya itu tidak apa itu istilahnya macam-macam, itu insya Allah yang ditamoni pun juga akan menghargainya. Makanya kok dulu sampai ada mencuat, ada haji kelaparan itu saya kira orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sampai ada istilah haji kelaparan, itu berarti Allah kan tidak jadi tuan rumah yang baik gitu kan, tidak mungkin itu. Padahal ada janjinya apa? Janjinya Allah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang yang haji itu dijamin oleh Allah,
dijamin tentang makannya, dijamin oleh Allah itu, dijamin. Makanya kita sering merasakan, melihat di saat orang haji itu banyak sekali orang Arab itu sedekah. Dari pintu-pintu itu bawa sak teleler niku ya roti, ya air, ya napa Pak? Kurma, ya kismis, ya macam-macam, sak kotak. Belum lagi yang orang bersedekah tentang nasi. Cara kene nasi napa niku? Nasi kebuli ta napa? Kabi biryani napa? Masya Allah. Iwake tok iku lho nek kanggone wong kene iku kena diganggu wong loro. Itu Allah menjamin seperti itu. Kemudian man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladadhu ummuh. Ini diantara kelebihannya haji itu, siapa yang haji kemudian tidak rofas, tidak fusuk, tidak berbuat berkata yang melanggar tata krama di dalam ibadah haji, itu dia pulang dalam keadaan seperti bayi yang dilahirkan, tinggal melestarikan dari bayi yang dilahirkan itu. Tapi orang yang pulang haji itu insya Allah dosa-dosanya diampuni. Tapi bukan berarti mari ngono diampuni sak terusé, tidak. Ya, tinggal mampu untuk melestarikannya apa tidak. Melestarikan untuk berbuat baik seperti apa yang dilakukan selama di Mekah Al-Mukarramah itu. Kemudian Rasulullah menyambut lagi, menyatakan al-hajjul mabrur laisa jazauhu ilal jannah. Haji yang mabrur, diantara kemabrurannya itu terjaganya dari Mekah sampai pulang, itu balasannya tiada lain kecuali surga. Masya Allah. Kemudian al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Orang yang umroh satu ke umroh yang lain itu menghapus dosa-dosa. Ini maknanya oleh para ulama, umroh satu dengan umroh yang lain itu yaitu umroh di saat kita datang, kemudian umroh di saat kita nanti melakukan ibadah haji. Dan mungkin juga umroh satu dengan yang lain itu maknanya karena ada kesempatan waktu, satu sisi kita ingin tahu Tanim, umroh dari Tanim. Satu saat kepengen tahu mana sih Ji'rona itu dihapusnya dosa-dosanya. Tapi ada yang mengatakan pula pendapat umroh satu dengan yang lain itu umroh haji dan umroh waktu itu, kemudian satu saat Allah memberikan kesempatan setelah kita pulang, entah 5 tahun, entah 2 tahun dan seterusnya, kemudian kita umroh, itu dosa kita selama intervalnya waktu umroh tadi itu juga diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam. Kemudian Allah juga menegaskan dalam janjinya itu bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah umroh, ibadah haji itu adalah ibadah jihad. Aisyah pernah bertanya, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ditanya oleh Aisyah, Ayul a'mali afdol ya Rasul, perbuatan yang utama itu apa saja? Kata Nabi, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua adalah
al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Tsumma madza, kata Aisyah, yaitu al hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Kenapa Aisyah waktu itu bertanya? Karena ada keterkaitannya. Ya Rasulullah, orang-orang itu sama jihad di medan perang. Lah kami ini kok di rumah. Padahal kami ini kan juga ingin mendapatkan pahala seperti jihad perang. Kata Nabi, wahai Aisyah, bahwa tidak hanya perang saja yang berpahala besar, tapi haji itu juga berpahala besar. Jadi wanita yang haji dengan laki-laki yang berjihad perang di jalan Allah itu kedudukannya sama. Nah, wong wedok melu perang zaman kok marono ketawan, napa gak jadi masalah. Itu berarti haji ini pun juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena itu jamaah sekalian, bagi yang belum, ya kita berusaha untuk menabung. Waduh Pak, daftar haji niku percuma. Loh kok percuma? Lah sakniki ya napa terus niku wau saiki daftar 35 tahun gek berangkat. Lah kedisian umur wis tuwa sakniki niku 26 gak oleh berangkat. Itu namanya kita ini menyerah sebelum berusaha. Lah yang baik gimana? Ya tetap berusaha. Namanya aturan itu kan, regulasi itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Beberapa tahun yang lalu ada aturan sing umur 70 diutamakan, kan gitu toh Bu ya. Saiki sing umur 26 malah gak entuk, apa meneh kok 70. Lho sapa ngerti, muga-muga putarannya dunya niku, ati ya bolak-balik, dunya ya bolak-balik. Esuk sore rino wengi itu ya mudah-mudahan saiki nabung, Allah ngekei kesehatan, umur panjang. Terus mari ngono sing wis tuwa-tuwa malah didhisikno, sing nom-nom di-cancel. Kita ya ndak tahu kan gitu lah, kita ndak tahu. Syukur-syukur mari ngono khusus Indonesia dikai prioritas, kita juga ndak tahu. Indonesia di stop, kita ya ndak tahu. Nah, itu ya wolak-walikin zaman, tapi kita tetap, sebab Allah itu yang diperhatikan itu adalah niat dan usahanya. Soal hasilnya itu apa kata Allah. Jadi seperti tadi itu loh Pak, azan itu diperintahkan. Tidak boleh kemudian kita putus asa, gak usah azan aja. Azan gak azan yo podo ae. Sing teko yo pancet itu. Ya tidak berarti wis gak usah azan, tidak boleh begitu ya. Tetap azan. Podo mbari ngandani wong kandhane bolak-balik gak kena, wis males aku prei ngandani, tidak boleh ya dikandani. Ping 5 gak kena, sapa ngerti ping 10 kena. Nggih kula niki sing blenger Pak ngandanane niku. Di sini itu ada namanya sabar. Makanya sabar iku gak ono watese gitu loh. Bahasa saya kentekan ya kulaan, entek maneh kulaan maneh gitu loh. Tapi ya abot panjen Pak. Sabar itu bukan gampang. Gampangnya sabar iku diucapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi kemampuan untuk sampai bisa melakukan ibadah haji atau umroh, tentu dengan usaha-usaha yang ada, minimal keterkaitan hati kita terhadap Masjidil Haram. Mohon maaf Bapak, hari ini kita tidak membaca hadis. Tadi kadung ngomong soal Dzulqa'dah itu sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kesehatan yang prima, kesempatan
bisa lagi ngaji di lain kesempatan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.